jiwaku, takkan kekuranganku. Kau baringkanku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke baitmu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau baringkanku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Kau pegang erat tanganku, kau tuntun langkah kakiku ke baitmu. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Sekalipun ku berjalan melewati lembah yang gelap dan kelam, aku tidak takut dan hatiku tenang. Gadamu dan tongkatmu melindungiku. Kau mengurapiku, kau puaskan jiwaku dengan kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan selalu di seumur hidupku. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu
Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Shalom saudara sekalian, kembali lagi saya berada di FCC Studio bersama dengan Ketua BPD Banten, GBI, Ya. dengan Pak Samuel Kusnadi. Ya, Pak. Selamat bergabung lagi nih Pak di FCC. Oke, saudara, kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan sekaligus juga kita akan menggali sebuah isu atau sebuah topik yang sedang trending nih Pak. Ya. Hoax dan kekristenan. Sebagaimana kita tahu Pak, beberapa minggu ini sedang ada berita hangat Ya. di Jakarta ini Pak ya. Ya, betul. Bagaimana ada sebuah lembaga organisasi keagamaan Ya. yang dituduh katanya ya. Kita lihat memang di YouTube dan di medsos bahwa mereka membuat sebuah tim cyber army katanya. Buzzer. Ini heboh Pak, karena Sampai gawat begitu ya. iya, ini lembaga keagamaan Iya. soalnya. Jadinya ini penting kita cermati bersama-sama, apalagi kita gereja kan juga dan BPD tentunya ya, GB adalah sebuah lembaga keagamaan juga. Nah, Iya. kita harus mengantisipasi khususnya di Banten. Kita jadi one step ahead nih Pak. Iya. Kita mau membahas masalah hoax ini, saudara sekalian, supaya kita bisa mengantisipasi. Karena hoax ini sangat mengerikan dan bukan hanya bisa memecah belah organisasi, keluarga, ini bisa menimbulkan kehancuran gitu Pak ya. Betul, Pak. Nah, kita akan Mesti mendengar hati-hati. sebuah pesan narasumber dan kemudian saya pikir pesan yang akan disampaikan oleh Bapak rohani kita ini sebagai Ketua BPD Banten yang membawahi hampir 320 320 gereja. gereja sekarang. Ini harus dicermati. Semoga para pemimpin-pemimpin
gereja khususnya yang ada di Banten maupun di seluruh Indonesia, Pak ya. Ya, Bisa menyimak dan kemudian juga kita bisa mendengar pesan-pesan yang Tuhan taruh di dalam hati Pak Samuel Kusnadi. Ada baiknya sebelumnya bagaimana kalau kita berdoa dulu, Pak? ya, silakan. Silakan Ya. ya. Bapak, di dalam nama Terima Tuhan kasih, Yesus, Tuhan. firman-Mu berkata, Oh, jikalau terima kami kasih. mengenal dan mengerti kebenaran itu, maka kebenaran itu akan membebaskan kami. Amin. If we know the Terima kasih. truth will set us free. Selamatkan Benar, umat-Mu, Tuhan. Oh, gereja-Mu benar, Tuhan. Juga selamatkan Tolong setiap orang-orang gereja-Mu yang ya benar di bangsa ini, Pimpin Bapak. gereja. Bahkan pemimpin bangsa Ya, kami, Tuhan. beserta semua jajarannya. Dari serangan-serangan pemerintah, penguasa, penghulu Ya. di udara. Terutama mengenai hoax. Oh, benar Tuhan. Berikan Mari hikmat kau tolong. kepada Pak Samuel Kusnadi. Sebagai Ya. Bapak rohani dari GBI, gereja-gereja yang ada di Banten ini Terima Tuhan. kasih Tuhan. Urapi Dan kami. bahkan ketika pembicaraan ini kami sampaikan, banyak Dirindukan, gereja-gereja Tuhan. lain di Gereja seluruh boleh Indonesia dapat tetap menangkap kuat, isi hatimu Bapak. tetap berhati-hati. Berikan hikmat kepada hamba-Mu dan Oh, kepada Pak terima Sam juga kasih. untuk memulai acara ini. Di dalam nama Terima Tuhan kasih. Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau kita mau berbicara mengenai hoax, jadi saya pikir kita harus sepakat dulu nih. Terminologinya, arti kata hoax itu sendiri apa? Ya. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, hoax adalah ya berita kebohongan yang dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, ini kita harus garis bawahi, bohong. Sudah jelas kalau ada kata-kata bohong, ini berarti tujuannya juga udah nggak benar, betul ya Pak? Ya, betul. Ya, oleh karena itu saya pikir, nah ini yang harus kita cermati dulu bersama-sama. Sebuah lembaga survei, sebuah perusahaan entrepreneurs nih Pak, inkubator, startup di Inggris mengatakan gini, bayangin coba ya. Oleh a study by Cleaners Perkins ya, and buyers found that average user check their handphones nearly 150 times per day. Jadi setiap orang ini melihat HP Pak Mm-mm. 150 kali. Bisa ada yang Dalam lebih itu. waktu- Bisa ada yang lebih. Iya, itu kemungkinan bisa lebih. Nah ini kan sesuatu yang mengerikan Pak. Jadi apa yang dilihat oleh mata ini berbahaya sekali. Ya. Nah langsung aja nih Pak. Jadi bagaimana sih Pak cara gereja ini menyikapi berita hoax ini dulu nih? Ya, terima kasih Dr. Bambang. Salam buat semua jemaat. Saya melihat memang kita harus benar-benar hati-hati, waspada. Karena tadi Dr. Bambang sudah menjelaskan, hoax itu ada kata bohong, kebohongan. Saya mungkin lebih banyak juga menambahkan dusta. Dusta. Karena kalau kita bicara dusta, Alkitab banyak berbicara ada roh dusta. Kalau roh bohong kayaknya nggak ada. Jadi kita ini mesti benar-benar kita tambahkan Terminologinya dusta. Ya, Itu lebih jahat dari bohong berarti itu. itu ada ujungnya sampai nanti ke kehidupan nanti di sorga. Oh, Bahwa oke. orang yang dusta ini karena dipengaruhi roh dusta Iya, itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. pendusta ya. Ya. Oke, silakan. Ya, Lanjut. jadi saya melihat kita menyikapinya, kita perlu hati-hati, waspada tadi saya bilang, bahwa sekarang di akhir zaman ini, roh dusta memang memakai orang-orang yang memang melakukan berita bohong ini untuk tujuan tertentu. Biasanya memang mencari keuntungan untuk pribadi, senang dengan terjadinya kekacauan, pertengkaran, atau mungkin juga kalau bisa terjadi sampai perang, dia mungkin dapat untung. Jadi dia melakukan apa yang membuat itu terjadi dengan menyebarkan konten-konten hoax itu. Kita buat gereja Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan itu sudah berkata firman itu kebenaran. Yap. Jadi memang yang dusta, yang bohong itu harus kita perlihatkan yang benarnya. Jadi untuk anak-anak Tuhan kita semua ini memang mesti ada spirit menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu saya melihat kita harus tahu yang benar seperti apa. Kita harus rajin juga membaca firman, melakukannya, menghidupinya, dan kalau perlu juga kita juga cari berita-berita yang benarnya. Begitu kita merasa
ragu-ragu. Jangan kita langsung tanpa pikir sebar, karena Ya. kita punya follower banyak lah, Banyak. punya grup banyak. Jangan, kita cari dulu. Ini kayaknya ini ada sesuatu. Tadi Dr. Bambang bilang ada sekarang kelompok anti hoax, betul Dr. Bambang ya. Jadi kalau perlu lihat faktanya bagaimana. Jadi kita berpikir dulu sebelum kita share. Iya. Nah, setelah itu saya melihat kalau kita tahu yang benar, sebaiknya kita juga tentunya dengan data kita share. Iya. Menurut kita yang benar itu. Iya. Ya, supaya orang dapat perimbangan. Jangan berita yang tidak benarnya, yang bohong ini semakin banyak, kita tahu yang benar nggak muncul. Iya. Itu saja sih saya kira yang pertama Oke. untuk menanggulanginya. Kalau kita melihat ini hoax ini kan sebetulnya sebuah perkataan yang dinonverbalkan di dalam sebuah bentuk konten digital, betul ya Pak ya? Betul. Jadi nonverbal. Sebetulnya itu kan verbalnya kita, tapi itu menjadi nonverbal karena itu kan diterjemahkan ke dalam konten digital. Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa kita lihat di sini. Death and life are in the power of tongue. Jadi ya di dalam Amsal yang ke-18 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah, bukan corona nih. Jadi oleh lidah. Dan bahkan di dalam Mazmur 34 ayat 12 dan 13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini kerap kali ucapan-ucapan ini dimasukkan ke dalam YouTube, Pak. Baru-baru ini saya melihat ada lagi yang viral nih. Jadi kelihatannya ini ucapan-ucapan penghinaan terhadap kepala negara, sesuatu yang seharusnya kita hormati, Pak. Iya. Ini kayaknya sudah menjadi sebuah hal yang umum, dan saya berdoa jangan sampai kita nih anak-anak Tuhan ini meniru hal yang seperti ini. Itu perkataan-perkataan menghina presiden, kemudian menghina institusi negara, kemudian menghina orang lain, itu menjadi sebuah hal yang lumrah. Dengan tujuan juga supaya untuk mendapat popularitas atau yang lain-lainnya. Nah, yang saya mau sampaikan ke Bapak, bagaimana tips supaya kita nih bisa menguasai diri kita nih, jangan sampai terpancing gitu. Kita populer, tapi kan orang lain dirugikan. Atau kan gara-gara populer beberapa menit kemudian dijemput sama polisi. Akhirnya nginep di penjara bertahun-tahun terus tuh Pak. Ya betul, Dr. Bambang ya. Kita hati-hati ya, undang-undang ITE Iya. itu kita harus perhatikan. Tapi kita anak-anak Tuhan, poin yang kita harus perhatikan juga, kita ini adalah orang-orang yang harus membawa damai. Ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Jangan sampai gara-gara ikut-ikutan, sebetulnya karakter kita juga jadi rusak. Iya. Karena kalau apalagi hamba Tuhan, ikut-ikutan, wah jemaatnya nanti bilang seperti apa. Ya kan supaya followernya tambah banyak nih Nah, Pak. itu. Kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversial gitu loh. Nah ini makanya banyak karena follower, karena Iya. viewer yang Iya. ada pengaruhnya, Iya. dampaknya ke yang dia tuju. Iya. Tidak terpikir, orang justru berita-berita yang seperti itu yang sedang digandrungi. Iya. Orang sedang menanti-nantikan, apalagi keluar dari seorang hamba Tuhan. Iya. Pasti ini akan menarik perhatian banyak. Baik. Jadi hati-hati. Iya. Nah ini pesan Bapak jadi kepada para pemimpin-pemimpin gereja ya. Ya tolonglah kita menguasai diri Pak untuk menyampaikan informasi-informasi. Nah Ya. pertanyaan saya gini Pak. Ini kan ini kan kalau kita lihat di YouTube ada banyak konten-konten tidak sedikit Pak. Ya. Yang memutarbalikkan fakta tentang kekristenan. Ya tentunya bukan ada yang dari kita juga tentunya atau dari pihak lain. Karena tujuan follower itu mungkin. Atau mereka untuk membuat whatever bentuknya Pak. Ya. Jadi misalnya mengenai ini contoh Pak Boy yang membahas bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan anak Allah. Terus kemudian Alkitab itu bukannya Alkitab. Jadi perlu nggak sih sebetulnya orang Kristen membuat kayak yang disebut cyber army gitu atau buzzer gitu untuk counter informasi-informasi yang salah. Menurut Bapak bagaimana sebagai pemimpin gereja? Kalau menurut saya sih kita hati-hati juga. Iya. Ya kalau boleh tanya seperti itu,
saya tidak setuju lah kalau buzzer. Buzzer, Tapi ya. kalau misalnya kita ini ingin memberitakan kebenaran, Ya. ya yang kita merasa ini penting Ya. dan kita sudah uji, silakan saja. Tapi jangan seperti ada perlawanan. Ah. Buzzer itu kan seperti kayaknya kelompok juga, Iya. seperti untuk melawan, Membela kebenaran gitu. membela ya karena ada berita Yang seperti apa gitu. Iya. Karena memang kebenaran ya firman Tuhan sudah kebenaran. Iya. Kita ceritakan aja tentang Jadi maksud kebenaran Bapak firman. lebih, kalau memang kita nih para pemimpin-pemimpin rohani ini pengen menyatakan kebenaran, lu ngajar aja, nggak usah nyinggung kiri nyinggung kanan Ya, gitu. Buat aja sampaikan channel saja. pengajaran gitu ya. Ya, Siapakah Yesus Kristus itu? Jadi tidak usah nyimpang membahas dari pihak lain dan yang lain. Bahasnya udah fokus ke dalam sebuah topik yang memang Ya. topik yang itu, Pak ya. kalau ingin menjelaskan tentang isu tadi, Isu tadi. kita sampaikan kebenarannya saja, Iya. bukannya untuk melawan isu tersebut. Oke, ngerti. Jadi bukan itu dibuat bukan untuk melawan itu. Jadi istilahnya ada sebuah informasi yang Ya. disampaikan. Yang benar ini. Ya, yang benar seperti ini. Oke, setuju tuh Pak, setuju. Oke, next Pak, kita next nih. Wah, ini cukup menarik. Oke, nah ini sekarang ada sebuah istilah yang ini jarang orang tahu sebetulnya Pak. Saya juga baru tahu ini. Iya, ini sebuah istilah yang sangat unik. Ini dikenal sekarang oleh para buzzer sebetulnya, oleh para digital marketing. Namanya clickbait. Clickbait adalah teknik marketing digital yang bertujuan agar sebuah konten itu diklik dan kemudian disebarkan lagi sebanyak-banyaknya oleh pengunjung atau pembuat konten yang umumnya menggunakan angka jumlah pengunjung atau page view itu atau lamanya dilihat itu untuk mendapatkan keuntungan financial dari pemasangan iklan di YouTube ini Pak maupun di Instagram. Jadi clickbait, jadi diklik kemudian mereka share lagi. Nah, karena unsur inilah financial ini Pak, banyak justru orang yang sekarang membuat konten-konten yang kontroversial yang tadi itu loh Pak. Ya. Ya, atau konten-konten yang sifatnya viral, kekerasan, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, yang coba mau saya sampaikan adalah clickbait ini sesuatu yang dalam tanda digital marketing kalau digunakan untuk tujuan marketing sebuah produk, informasi-informasi yang mengenai obat, vaksinasi, saya rasa itu nggak ada masalah. Yeah. Tetapi justru clickbait ini kerap kali digunakan untuk memutarbalikkan fakta atau untuk menyampaikan pesan-pesan yang tadi. Itu Pak. Nah, saya mau tanya sama Bapak nih Pak. Ini sekalian juga supaya Bapak bisa menyampaikan pesan kepada para pemimpin maupun jemaat gereja GBI khususnya ada di Banten ini. Bagaimana sih Pak sebaiknya ketika seorang katakanlah hamba Tuhan atau jemaat itu kalau mau membuat sebuah konten, tipsnya apa kira-kira supaya itu menghindari clickbait ini hanya untuk kepentingan financial, kemudian memasukkan sebuah informasi-informasi yang miring-miring dikit gitu loh, kayak gitu, atau informasi yang membuat orang lain tuh kepancing, sebetulnya nggak benar itu. Ya. Menurut Bapak apa yang harus disiasati bagaimana? Menurut saya setiap kita apalagi hamba Tuhan kalau membuat konten seperti itu memang kita harus yakin bahwa yang kita buat itu benar. Kalau ada orang cek pun ada datanya. Fakta. Ada faktanya. Ya. Ya. Dan kedua, kita cek juga berita kita ini dampaknya apa, Ya. manfaatnya apa. Ya, kepada sesama Ya. orang-orang Kristen Ya. dan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik. Ya, supaya jangan menimbulkan isu yang lain lagi. Karena saya melihat sekarang ini ya walaupun terjadi ada 1 dan 2 hal, tetapi semakin banyak orang sudah semakin bagus, Bhinneka Tunggal Ika semakin nyata, gotong royong semakin nyata, pemerintah juga dukungannya semakin banyak dari masyarakat. Jadi jangan sampai gara-gara konten yang kita tidak hati-hati justru mengurangi hasil yang sudah baik yang dicapai oleh pemerintah maupun ya para pemimpin rohani. Karena kita rindu Indonesia ini bersatu. Indonesia ini diberkati karena bersatu. Dan Indonesia juga berdampak buat negara lain. Baik. Nah, saya melihat ada banyak orang sudah belajar dari Indonesia dalam hal penanganan COVID, dalam hal bisa menggerakkan dari bermacam-macam kebudayaan, bisa juga diterima oleh semua. Dan semua orang juga bisa bersatu, bergotong royong. Jadi jangan sampai berita-berita itu justru mengurangi yang sudah bagus. Apalagi berdampak
kepada orang-orang, misalnya konten itu membuat saudara kita lemah. Orang Kristen saja jadi lemah. Kan ini sudah keluar dari tujuan kita supaya berdampak, Iya. memberikan kekuatan bagi saudara-saudara Iya, seiman. ini ada satu contoh di kalangan gereja. Nih, karena saya dari praktisi medis ya. Iya. Saya sangat sedih waktu ada, bahkan itu pemimpin gereja loh Pak, yang membahas mengenai vaksinasi hubungannya dengan 666 itu terlalu jauh kayaknya. Ya. Sehingga ini membuat istilahnya tidak sedikit orang-orang Kristen yang ada di daerah-daerah terpencil ya, yang tingkat pendidikannya masih rendah, Iya. itu nggak mau divaksinasi. Nah, jadi ketika saya berbincang-bincang dengan salah satu teman yang berada di Mabes Polri, Pak ya. Iya. Mereka ini ABRI dan polisi ini sekarang all out untuk justru menggalang masyarakat supaya mau divaksinasi. Karena tidak sedikit, Pak, yang tidak mau divaksinasi karena isu agama. Dan dia ajak-ajak yang lain juga, jangan ikut. Nah, katanya gini loh Pak, kalau divaksinasi katanya nanti itu jadi lambang. Karena dimasukin sebuah benda dan itu akan menjadi seperti kayak lambang 666 gitu loh, kayak gitu Ya. loh Pak. Ini kan sesuatu yang nggak benar gitu loh Pak. Nah, itu yang membuat saya juga sedih. Nah, seharusnya kita nih para pemimpin dan kemudian juga orang Kristen justru kita bisa memberikan informasi yang benar. Bukan justru ikut untuk ke situ gitu ya Pak ya? Ya, saya boleh tambahkan Dr. Bambang ya. Iya. Kita bersyukur Gereja Betel Indonesia ini Iya. punya pengajaran Iya. yang sudah dibukukan. Bahkan Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, Iya. sudah menyampaikan isu ini. Iya. Dengan latar belakangnya kenapa isu ini ada, Iya. dan bagaimana untuk mengcounter isu ini nggak benar. Vaksinasi ini Pak ya? Iya, yang Iya. ada chipnya lah, segala Iya. macam, nanti ada masuk ke tanda 666. Iya. Jelas dengan firman Tuhannya. Nah, buat di Banten mungkin kalau ke pusat agak mungkin sungkan ya. Nah, di Banten ini ada ketua bidang teologi Iya. dan pengajaran serta pendidikan. Iya. Itu Bapak Pendeta Nathan Subroto. Oke. Silakan tanya beliau. Iya. Kalau Nanti- dia mau nanya nanti nomor teleponnya berapa nih Pak? Ke kantor BPD aja. Oh, kantor BPD Banten. Ya, Kemudian ketemu atau minta bicara dengan ketua bidang teologi teologi dan pendidikan. dan pendidikan, Pak Nathan Subroto. Subroto. Dia Wow. pasti jawab. Oke. Kalau perlu dia kasih pengajaran yang disampaikan, sudah ada kok itu dari Bapak Ketum kita. Iya. Dia belajarlah, Iya. di-share itu Iya. pengajaran itu. Iya, sebab saya bersyukur di GB Banten kita nggak pernah keluar statement-statement yang seperti ini, Pak. Karena memang kita menjaga, Iya. jangan sampai hamba Tuhan juga nggak tahu, nanti dia so tahu. Iya. Dan juga jangan jemaat resah. Kita kasih jalannya. Setuju. Kita ada juga memang bidang yang menangani Iya. isu seperti ini ya Iya. lewat bidang teologi ya. Makanya saya nggak heran, Banten itu salah satu daerah yang sukses Pak imunisasinya. Luar biasa. Vaksinasi. Semua terlibat ya. Semua terlibat. Bukan hanya dari pihak-pihak rohani yang Iya. menyediakan gerejanya, Iya. masjidnya, atau Iya. ya mungkin juga kelentengnya. Iya. Tapi semua orang terlibat. Iya. Luar biasa. Iya, justru biasa. saya melihat di Banten, saya bersyukur nih Pak. Jadi justru kita nih para tokoh-tokoh agama dari berbagai agama ya Pak ya. Iya. Mulai dari Kristen, Buddha, Hindu, Islam. Ketika kita menghadapi sebuah masalah yang sifatnya global ini Iya. Pak, justru kita saling bersatu, betul ya? Dr. Begitu. Bambang juga kan salah satu yang menyediakan vaksin. Saya berterima kasih nih untuk BPD kan berapa ratus orang ini Iya. Dr. Bambang kasih Siap. fasilitas. Dulu Iya. lagi susah ya, sekarang sudah dobrak. Iya. Wow, luar biasa Pak ya. Terima Oke, kasih. kita lanjut lagi nih Pak. Waduh, waktu nggak terasa nih kelihatannya. Oke. Kemudian efek dari hoax nih Pak, kita mau bahas. Ya. Ini mengerikan soalnya. Kita ada 3 efek aja yang kita bahas, kemudian Bapak mungkin bisa jelaskan. Yang saya lihat ya dari segi kedokteran ini, dari segi medis, psikologis. Yang pertama yang saya lihat adalah perpecahan. Ya. Ini tidak sedikit ya Pak ya. Gara-gara hoax itu suami istri jadi buyar ini. Kemudian antara pemimpin perusahaan, kemudian dengan buruh dengan karyawannya, kemudian antara suami istri keluarga, bahkan antara pemimpin gereja dan lain-lain. Ini terjadi Karena perpecahan. diadu domba ya Pak ya. Iya, ini berita ini. Kemudian pembunuhan karakter. Nah ini juga mengerikan Pak. Karena kalau sudah masuk ke hoax itu kan berita itu nggak benar tentang pribadi seseorang ya. Ya. Dan kalau sampai ini terjadi Pak, tidak
tidak mudah untuk memulihkan kepercayaan diri seseorang, Pak. Ya, betul. Kasihan, Pak. Iya, betul. Saya lihat beberapa artis itu yang dibahas mengenai prostitusi online dan lain-lain. Wah, itu Untuk mengerikan. mengembalikan nama baiknya ya, sehingga dia bisa berkarya seperti Iya. dulu. Kemudian yang ketiga adalah kehancuran bisnis, institusi, organisasi, negara bahkan bisa hancur nih gara-gara ini nih, Pak. Ada negara udah mau perang itu Ya, ini gara-gara gara-gara isu ini. logi di Timur Tengah banyak, Pak. Kita ada banyak hoax yang seperti ini, Pak. Ya, Gara-gara agama justru negara-negara ini hancur lebur. ya, Ya, oke. Cara mengatasi hoax nih. ya. Wah, Mungkin ini Bapak penting. juga nanti akan ini ya. Nggak terasa nih kita nih, Pak. Ya udah mau selesai. Nah, yang pertama, saya pikir hati-hati dengan judul dan berita yang provokatif. Bagaimana menurut Bapak? Setuju. Apalagi kita tahu ya, orang yang menyebarkan konten itu kita sudah kenal. Iya. Harus ekstra hati-hati menurut saya. Nah, ini Pak, saya mau col-col juga nih. Ini sekarang kan di gereja-gereja ini kan nih, karena ibadah untuk online-nya nih belum aktif seperti dahulu. Jadi Kita harapkan grup-grup, Februari, Maret bisa. ya kita doakan. Tapi Ya. grup-grup WhatsApp ini kan aktif terus. Betul. Banyak waktu. Dan waktu jadi banyak. Dan saya lihat nih Pak, tolong deh Pak, saya mau curcol nih supaya grup-grup WhatsApp di gereja-gereja itu janganlah dimasuk-masukkan tuh berita-berita yang nggak jelas begitu loh. Pak, jadi saya ngeliat nih di grup-grup ya ada yang berita tentang inilah itu yang nggak ada hubungannya dengan urusan gereja dan urusan mengenai firman itu disebar, gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Ya kita di Banten ini perwil-perwil kita tertibkan. Ya seperti kan kita ada berita dari BPD ke perwil. Dulu macam-macam masuk, tapi sekarang seperti untuk iklan, untuk ya dia memberitakan promosi lah untuk Jualan-jualan. yang dipasarkan. Kita kelompokkan ke Banten Berkat. Oh, Banten menjadi memang berkat. ada wadahnya sendiri. Ada. Wah, tuh dengar tuh teman-teman. Banten menjadi berkat itu dia dikelompoknya di situ. Oh. Silakan dong mau memasarkan apa. Sampai ada juga siapa yang perlu anjing ras apa Anjing, ada. Soalnya gini Pak, ini ada pengumuman gereja tiba-tiba ketiban sama iklan jualan. Tuh. Udah nggak ketemu lagi tuh pengumuman di nomor berapa gitu kan. Belum dibaca sudah Udah ketiban jualan ayam. banyak. Jualan jeruk. Di bawahnya ada lagi nih jualan anjing. Ya, kita tertibkan sekarang, Pak. Ya, Ya. jadi apa sarannya? Ada ya. Jadi memang mesti ya kita harus ngerti prioritas grup itu. Kan untuk berita-berita yang penting ya dari BPD kepada seluruh pejabat. Jadi jangan sampai ada berita-berita yang lain yang membuat yang penting malah tidak dibaca. Ya. Jadi Bapak sarankan buat pemimpin gereja tolonglah buat grup kalau mau memang untuk urusan jualan ya di BPD ada Banten Berkat ya. Ya. Yang bisa Banten masuk menjadi tuh Banten berkat, ya. menjadi berkat ya atau di gereja-gereja silakanlah buatlah terserah ya. Biasa sih ada ya di gereja-gereja. Dia ikutin karena di setingkat BPD Perwil ada kan rasanya sih jemaat juga ikutin. Ya. Ya, modelnya kan dia meniru dari yang di atas. Iya, mau kita store ke toko gue ke atau apa kayak begitu terserah. Ya. Tapi itu isinya pokoknya mengenai produk-produk ya saling bantu gitu Pak, Ya, ya. memang Oke. harus saling menolong, betul. Oke. Yang kedua cermati situs. Jadi istilahnya tidak semua situs bisa kita percaya Pak ya. Betul. Kita harus Mesti lihat benar-benar narasumber dari mana. Ya. Yang ketiga yang Bapak katakan tadi periksalah fakta. Ya, harus Betul ya, ada faktanya. Yang keempat kemudian cek keaslian foto. Nah ini Pak, ini yang jarang nih. Kadang-kadang foto ini kan sekarang gampang sekali dimodifikasi nih, Pak. Ya. Gitu, apalagi kayak tokoh-tokoh agama gampang sekali Pak dimanipulasi tiba-tiba lagi berduaan gitu ya. Ya, Seperti Sudah itu ya Pak ya. teknologi sudah Ya, seperti itu kemudian ya. ikuti grup sosial anti hoax. Nah, ternyata di Indonesia Pak, itu banyak Pak grup sosial anti hoax ini. Oh, Nah, ini gitu saya ya. katakan, nah ini tadi di Facebook terhadap sejumlah fanpage grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah. Waduh. Nah, ini buat saudara-saudara sekalian nih yang suka gosip, masuk deh kemari. Cek gosipnya bener apa enggak. Terus kemudian hasut, hoax atau FHH, fanpage and group Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoax and Group Sekoci. Nah, kalau saudara dapat berita-berita yang kira-kira belum teruji kebenarannya, coba deh, ya, saudara bisa lihat di sini, diuji dulu ya Pak ya. Ya, Kalau betul. teman-teman di sini, kemudian saudara cari tahu gitu, baru saudara bisa saudara sampaikan kepada teman-teman gitu. Ya. Silakan Pak.
Dilanjut. Ya saya kira betul itu. Tapi saya tambahkan lagi ya, bahayanya hoax ini. Tadi saya udah bilang ada roh dusta. Ya. Dan juga firman Tuhan sudah mengingatkan, jangan sampai kita berkata-kata, nanti kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Itu penting. Jadi Ya. kita harus berkata ya di atas yang ya, Ya. tidak berkata tidak juga. Ya. Yang kita belum jelas, apalagi kita tahu ini rasanya tidak sesuai dengan firman, jangan kita sebarluaskan. Ya. Cukup berhenti di kita saja. Baik. Itu perlu hati-hati sekali. Oke. Pesan yang terakhir, Pak. Ya. Ada nggak firman Tuhan atau sebuah tips-tips yang Bapak mau sampaikan kepada semua gereja-gereja yang ada di Banten atau teman-teman yang ada di seluruh Indonesia nih, Pak? Buat pemimpin rohani maupun buat para pemimpin gereja. Oke, buat rekan-rekan hamba Tuhan dan juga para pemimpin dan juga jemaat, menurut saya agar kita tidak menghidupi senang dengan hoax, rajinlah membaca firman Tuhan. Harus lebih rajin dari dulu sebelum masa pandemi COVID. Iya. Jangan sampai kita lebih banyak membaca berita yang tidak baik, tapi kita tidak melengkapi diri kita dengan membaca firman Tuhan. Iya. Dan kemudian biarlah kita punya komitmen. Kalau kita share, itu kita yakin dulu itu benar. Iya. Jadi kalau kita mau mengeluarkan konten pun, kita harus yakin konten yang kita sebar di sosial media kita itu adalah benar. Iya. Jangan sampai masih kita ragu-ragu. Iya. Apalagi kita tahu itu hoax. Jangan. Dan yang selanjutnya, kita memang harus berdoa. Biar orang-orang benar ini semakin muncul. Semakin banyak. Pakai sosial media kita menjadi berkat. Jadi ada perimbangan. Sebagian mungkin kita juga mungkin nggak sadar dapat berita hoax. Kita berhenti tidak menyebarkan, tapi sudah baca mungkin. Kita sebarkan juga yang benar. Ya, kalau yang benar semakin banyak, kita berharap orang semakin tahu tentang kebenaran. Itu saja dari saya. Coba, Mas. Kita tutup saudara sekalian ya. Saya juga mau menyampaikan sebuah pesan juga nih Pak melalui wadah ini. Jadi saya melihat tidak banyak sih sebetulnya. Ada beberapa juga orang yang aktif di gereja sekarang karena mereka ini kan masing-masing kita menjadi pengerja atau aktif di gereja kan masing-masing punya motivasi tentunya Pak ya. Nah, saya melihat ada orang-orang tertentu yang suka pindah gereja ini Pak. Iya. Ini yang saya lihat menjadi apa ini ya? Tren. Kayak tren begitu. Iya, ini dia sebenarnya jadi fokusnya ini Pak. Kayak ini menjadi sumber masalah, provokator. Iya. Dari satu gereja karena dia nggak diperhatikan, dia pengen cari eksistensi, dia pengen cari posisi, kemudian dia nggak dapat di situ, dia pindah lagi ke gereja lain. Setelah itu dia buatlah berita-berita yang tidak benar untuk gereja yang sebelumnya. Jadi seolah-olah dia ini pengen mencari gereja yang sempurna. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Karena waktu dia sampai, gerejanya jadi nggak sempurna, Pak. Gara-gara dia. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini, Pak, ini orang-orang yang nggak punya kreativitas. Orang-orang yang nggak punya integritas. Tetapi pengen eksis gitu. Dan saya mau sampaikan buat teman-teman sekalian yang memang mau eksis, rajin-rajinlah. Kata Pak Sam, cari Tuhan yang sungguh-sungguh. Promosi kan datang dari Tuhan ya Pak? Betul. Iya. Persiapkan diri. Iya. Kalau yang mau menjadi manajer, bersikaplah seperti manajer. Nah. Berlakulah, bertindaklah seperti manajer. Nanti waktu promosi datang dari Tuhan, kita sudah siap. Betul. Iya, ya kita berdoa ya teman-teman sekalian ya. Ayolah kita berlomba-lomba berkarya ya Pak ya. Betul. Toh promosi datang dari Tuhan, Ya. bukan dari berita-berita, bukan nyari-nyari gereja yang sempurna gitu. Apalagi sekarang ini kita dapat bonus demografi. Ya. Dan juga sudah pasti, orang bilangnya generasi Yeremia. Ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Iya, siap. Bukan hanya cinta Tuhan, mati-matian dan lain sebagainya. Mereka pun akan dipakai Tuhan di marketplace. Jadi harus siap. Perlengkapi diri sebelum promosi itu datang. Iya, setuju Pak. Dan orang-orang kayak gitu harus tertanam ya Pak ya di gereja ya. Betul. Harus dia punya spirit sonship. Harus jadi anak yang taat, yang juga menghormati bapaknya, bapak rohani, termasuk juga bapak di rumah tangga, supaya dia dilatih. Betul. Jadi karakternya akan bertumbuh dengan baik. Iya, karena orang ini kan jadi kutuk nanti. Dia juga di dalam kutuk. Karena dia kan memberitakan berita-berita yang nggak benar tentang gereja-gereja yang dia lewati. Itu betul ya Pak ya? Betul. Oke.
Anyway, terima kasih saudara sekalian, pembicaraan yang santai nih Pak hari ini. Kita Terima nggak kasih, bahas Dr. firman Bambang. Tuhan Wah, gali dalam, tetapi sesuatu yang memang relevan. Dan semoga pembicaraan kita ini pada sore hari ini menjadi berkat buat semuanya. Terima ya, kasih betul. sekali lagi Pak Sam. Ya, terima kasih Dr. Dan Bambang. kiranya apa yang Bapak sampaikan ini benar-benar bisa dipahami dan bisa kemudian dipraktekkan oleh Ya, teman-teman kita. betul. Oke Pak, silakan tutup dengan doa. Pak Sam. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami membahas tentang hoax ya yang sangat-sangat harus diwaspadai supaya kami menjadi orang-orang yang tidak terkena dampaknya. Tapi hari ini kami dapat pesan khusus supaya kami memberitakan kebenaran, berhati-hati dan juga hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan banyak membaca firman-Mu, menyukai firman-Mu, dan juga merenungkannya, melakukannya setiap saat. Terima kasih untuk Dr. Bambang yang sudah pakai menjadi berkat, bukan hanya untuk FCC, tetapi juga untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih, dan pada saat hari ini, turunlah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang juga akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan berikan kita kecakapan dan kesanggupan. Terimalah semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Sampai berjumpa kembali saudara sekalian.